memiliki integritas tinggi. Yang kita tidak khawatir dengan itu. Sekarang ini siapa yang mau kita harapkan bicara visi besar Indonesia masa depan, lalu seluruh anak bangsa mengerahkan potensinya untuk mewujudkan visi itu. Itu saya kira problem yang amat sangat serius. Nah, dari analisa-analisa yang Abang sampaikan tadi, muncul memang pertanyaan di benak saya khususnya terkait perkembangan-perkembangan yang ada. Kenapa setiap diskursus yang terjadi itu selalu intens terkait politik dan intens terkait oligarki? Maka muncul pertanyaan di kepala saya, terus kaum cendekiawan ini sejauh mana berperan ini Bang sekarang dalam, kalau kita bahasakan kekacauan dalam tanda petik, meluruskan kekacauan-kekacauan yang terjadi ini, kaum-kaum intelektual hari ini apa yang sedang ini Bang, berperan seperti apa sebenarnya Bang? Ketika kita mendengar kematian para guru bangsa ya, yang terakhir itu Buya Syafi'i Ma'arif, pertanyaan kita kira-kira siapa yang akan merumuskan apa yang saya katakan masa depan bangsa kita ini? Jawabannya kaum intelektual, cendekiawan, ilmuwan. Kenapa kita berharap kepada mereka ya? Termasuk dalam konteks ini ulama. Ulama itu juga cendekiawan, juga ilmuwan. Karena memang cendekiawan itu mereka adalah kelompok-kelompok terpelajar yang komitmennya kepada kebenaran itu tidak diragukan. Iya. Perjuangannya untuk kebenaran juga amat diyakini. Kalau kembali ke belakang, ketika founding fathers itu merumuskan Indonesia yang dicita-citakan, mereka itu adalah para intelektual, mereka itu para cendekiawan ya. Yang amat sangat jernih cara berpikirnya, mengabaikan kepentingan kelompoknya, ya, apalagi kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya diabaikan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan, untuk kepentingan semua anak bangsa. Maka kalau kita melakukan studi politik, ya tentu riset diperlukan. Kapan sebenarnya oligarki menjadi kosakata politik kita? Iya. Sejak kapan dia muncul itu? Apakah pada masa lalu sempat muncul atau menjadi tren itu? Saya tidak tahu karena itu membutuhkan riset tertentu ya. Tetapi yang harus kita catat, kekuatan Indonesia pada masa lampau itu ditentukan oleh ide-ide besar itu. Ide-ide besar yang dicetuskan oleh para intelektual. Tapi hari ini seperti banyak yang dikatakan pengamat, apakah Indonesia itu ditentukan oleh ide-ide besar itu? Atau kekuatan yang kita sebut tadi, kekuatan oligarki? Jangan sampai kita berpikir dan meyakini apa yang sering banyak disebut orang. Sebenarnya saat ini yang menentukan Indonesia ini berapa orang sih? Ya, terkait oligarki. Yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Iya betul. Yang menentukan Indonesia ini adalah gagasan-gagasan besar yang sekarang ini diusung oleh negarawan-negarawannya. Ide-ide besar yang dipikul oleh pemerintahnya untuk diwujudkan menjadi Indonesia yang makmur, adil, dan beradab itu. Bukan kemakmuran bagi segelintir orang, bukan keadilan yang hanya pemilik kekuasaan, tetapi semua bangsa. Itu yang menjadi penting untuk kita renungkan. Nah, dalam konteks inilah para cendekiawan intelektual harus bisa mengambil peran yang lebih besar. Tetapi kita juga punya problem ya. Kalau meminjam istilahnya
Yudi Latif itu. Hari ini kita bertemu dengan para intelektual, ya, para cendekiawan, para ilmuwan yang dia katakan intelektual bisu. Kenapa bisu? Tidak lagi berani menyuarakan kebenaran. Karena dia menjadi bagian dari kekuasaan itu. Dia menjadi tidak berjarak dengan kekuasaan. Akhirnya dia membisu. Itu yang diratapi oleh Yudi Latif, ya. Banyaknya atau Ali Syariati ya Bang, ideologi kaum intelektual. Kalau Ali Syariati itu benar seperti itu, yang dia sebut intelektual yang tercerahkan itu kan Rausan Fikar. Jadi intelektual bisu ini nggak lagi bicara, tidak lagi berani menyuarakan kebenaran, karena itu amat sangat berkaitan dengan status dirinya. Kalau kita nanti pakai perspektifnya Julian Benda itu lebih ngeri lagi, yang bukunya itu pengkhianatan kaum intelektual. Intelektual tukang, intelektual yang bisa dipesan. Ya, ini kan banyak terjadi. Saya tidak ingin mengatakan bagaimana survei-survei itu bisa dipesan. Saya bukan mengatakan arah itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada intelektual yang bisa diformat, yang bisa dipesan, yang mereka akan kerjakan itu seperti apa keinginan pemilik modal. Ya karena seolah-olah Bang begini, karena peran kaum intelektual menurut saya seolah-olah melemah, jadi urusan bangsa ini sepertinya hanya menjadi urusan politisi dan juga diksi-diksi yang ada, oligarki, mau ini, mau itu. Nah, sementara yang saya pahami adalah, yang pertama dari sejarah bangsa memang benar kalau gagasan-gagasan bangsa kita ini, negara kita ini, itu dirumuskan hampir sebahagian besar intelektual. Mungkin Bang, founding fathers kita banyak yang tidak sampai ke pendidikan tinggi. Namun secara sifatnya dia memang betul-betul sifat akademisnya sangat kuat, sehingga mampu mengimbangi founding fathers yang lain dalam diskusi-diskusi merumuskan bangsa. Nah, hari ini dengan kalimat-kalimat yang Abang sampaikan tadi, seolah-olah kegelisahan ini memang benar-benar terjadi. Karena sepertinya kaum intelektual kita itu sudah berselingkuh dengan politik praktis misalnya, karena mungkin di dunia kampus hari ini yang dulunya disebut sebagai kawah candra di mukanya kaum intelektual, nyaris tidak ada determinasi yang cukup untuk, ya katakanlah, merapikan kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Gimana menurut Abang? Ya, ketika akan dibentuk ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu kan ada polemik yang cukup keras. Gus Dur di satu pihak dan beberapa intelektual di pihak lainnya. Salah satu yang diperdebatkan itu, siapa sih yang bisa disebut cendekiawan itu? Ya. Apakah cendekiawan intelektual, intelijensia, itu ilmuwan sama itu? Secara filosofi. Iya, makanya saya kira buku-buku Mas Dawam itu menarik juga dibaca itu. Dawam Raharjo. Tetapi kalau saya lihat referensi yang ada, ternyata kita menyebut cendekiawan intelektual itu tidak tergantung pada gelar akademik. Doktor, profesor itu tidak menjadi penting gitu. Yang menentukan seseorang itu intelektual atau cendekiawan itu adalah komitmennya pada kebenaran, perjuangannya pada kebenaran. Jadi tidak ada yang dilakukan para intelektual itu, para cendekiawan itu, kecuali untuk menemukan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu menjadi sesuatu yang wujud. Nah, tentu saja ketika dia memperjuangkan kebenaran, ada banyak resiko, ada
banyak akibat yang harus dia tanggung. Nah, dalam sejarah perkembangan ilmu Islam, ya, intelektualisme Islam, kita tidak pernah memiliki masa kelam karena tidak ada konflik antara agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam, ya. Tapi dalam agama lain itu terjadi. Bagaimana seorang Hipatia, pustakawan terkenal pada masa itu harus mati terbunuh. Karena temuan-temuannya itu bertentangan dengan doktrin agama tertentu. Galilei, Copernicus, segala macam. Ya, betul. Nah, itu adalah orang-orang yang konsisten mempertahankan kebenaran walaupun harus mati di tiang gantungan itu. Karena bagi dia kebenaran itu sesuatu yang amat sangat sakral untuk dipertahankan. Itulah semestinya yang harus ada pada diri intelektual. Dia tidak takut dengan apapun gitu. Tetapi persoalan sekarang ini, ketika semuanya berada di tangan pemerintah, ini menjadi persoalan serius. Dosen-dosen ya, mestinya secara teoretik mereka memiliki kebebasan akademik, mereka memiliki kebebasan mimbar. Tapi apakah dalam faktanya ini benar-benar dijunjung tinggi oleh semua pihak? Ya, apakah dijunjung tinggi? Apakah setiap dosen ketika di kampus berani menyuarakan kebenaran-kebenaran itu, walaupun harus berseberangan dengan kekuasaan dan seterusnya? Nah, ini sesuatu yang sulit sekali untuk dijawab secara tuntas, ya. Tapi kalau saya ingin mengatakan, ternyata varian-varian intelektual pada hari ini cukup beragam. Tadi kita katakan ada intelektual sunyi, ada intelektual tukang, ada intelektual, bahkan kemarin itu muncul intelektual selebriti, ya, selebriti intelektual artis. Yang penting tampil. Saya pun khawatir ini Mujahid kan? Di podcast ini masuk juga nanti intelektual selebritis yang ditonton banyak orang gitu kan. Mestinya intelektual itu dia bicaranya nggak banyak disorot itu. Dia tulis, dia sebar, dia publish, orang baca, orang renungkan. Gitu. Nah, Indonesia hari ini butuh intelektual sekelas katakanlah Muhammad Hatta, sekelas Natsir, sekelas Agus Salim, ya. Yang mereka itu ingin menemukan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran untuk bangsanya yang lebih baik di masa depan. Hamka, ya. Ya, seperti Buya Hamka itu, ya. Itu luar biasa saya kira. Dan mereka kan adalah orang-orang yang siap hidup di dalam tanda petik kemelaratan. Bukan kesederhanaan. Kalau sederhanaan itu lebih mending kemelaratan, ya. Saya tersentak, ya, ketika orang banyak bicara bagaimana kehidupan Buya Syafi'i Ma'arif itu sangat sederhana, seorang intelektual. Tapi coba bayangkan sekarang ada banyak para intelektual itu yang menjelma menjadi birokrat baru, elitis, menjadi elitis gitu. Cara bersikap, cara berpakaian, cara bergaulnya, cara semua segala macam. Kalau ini yang terjadi, kita akan sulit menemukan harapan baru untuk Indonesia ke depan. Oleh karenanya saya percaya bahwa hari ini masa depan Indonesia itu mestinya berada di tangan para intelektual, para cendekiawan yang komitmen kebenarannya tidak lagi diragukan. Yang mereka bicara tidak lagi terikat dengan kepentingan politik, tidak terikat dengan kepentingan ekonomi, tapi mereka bicara untuk kepentingan yang lebih besar bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Siapa itu? Orang sering mengatakan jangan berharap pada orang, tapi bagaimana setiap diri kita itu harus mengambil peran yang seperti itu, dan itu sesuatu yang tidak mudah. Cukup menarik, sahabat-sahabat GMPI, ya. Ternyata berbincang dengan Bang Akmal ini memang sudah saya khawatirkan dari awal. Kita harus punya banyak referensi. Kalau referensi kita nggak cukup,
pusing gitu. Bang, di penghujung nih Bang, saya mau Abang merekomendasikan 5 buku yang wajib dibaca ya mahasiswa. 5 buku ya, tidak spesifik ilmunya, dibaca mahasiswa atau mungkin politisi yang aktivis yang sedang belajar, sedang berproses. Apa kira-kira Bang? 5 buku. Iya. Saya itu studi keislaman ya. Iya. Studi keislaman itu tentu berbeda dengan teman-teman yang studi di umum ya. Tapi kalau dalam konteks agama itu, pemikiran yang amat mencerahkan itu saya temukan pada Fazlur Rahman. Fazlur Rahman bukunya Bang? Seorang pemikir Pakistan itu, dia menulis buku tentang Islam, kemudian Islam dan modernitas, kemudian Fazlur Rahman menulis tema-tema pokok Al-Quran. Dan saya mau katakan, gurunya Cak Nur dan gurunya Buya Syafi'i Ma'arif itu Fazlur Rahman. Yang pertama, sahabat GMPI, buku karangan Fazlur Rahman, penulis buku pemikir dari Pakistan. Wajib baca. Yang kedua Bang? Nah, yang kedua itu dalam konteks menatap bangsa ya, apalagi Indonesia itu, agar kita memiliki pemikiran yang jernih ya, terutama juga bagi teman-teman GMPI ini ya, sahabat-sahabat GMPI. Buku-buku Nur Khalis, satu paket dia dengan Buya Syafi'i Ma'arif, satu paket dengan Azim Mardi Azra. Itu penting sekali ya, agar kita tidak mengalami kebingungan ketika bicara relasi agama dan negara itu. Kalau teman-teman GMPI diajak berdiskusi tentang politik Islam itu, kira-kira bagaimana kita mendudukkan politik Islam dengan Islam politik itu dalam konteks negara seperti apa? Buku itu akan membantu memberi jawaban. Yang ketiga, saya harus menyebut ya, pemikir yang amat sangat jernih, orisinil ya, dan sangat-sangat memberikan kita. Saya dulu tidak begitu tertarik untuk mendalami filosofi negara. Walaupun saya pernah menjadi peserta terbaik lulusan apa namanya itu dulu P4 itu. Kita hafal 36 butir segala macam. Tetapi ketika Yudi Latif, artinya begini, kita mengerti Pancasila. Kita paham Pancasila sebagai apa? Kita mengerti Pancasila sebagai common platform ya, dalam konteks berbangsa kita. Tapi saya tidak sampai memasuki nilai-nilai filosofis yang sangat mendalam itu. Tetapi kalau kita baca buku-buku Yudi Latif, kita bangga sekali dengan Indonesia ini. Kita bangga sekali dengan founding fathers kita. Kita bangga sekali dengan ayah-ayah kita dulu yang bisa merumuskan Pancasila sedemikian rupa dalam kalimat-kalimat yang syarat makna dan kandungan yang luar biasa. Dan itu diberikan oleh Yudi Latif dengan bukunya yang besar-besar itu. Yang kedua tadi buku-buku karangan Buya Syafi'i Ma'arif, Nur Khalis Majid, dan juga Dawam Raharjo dalam kerangka meluruskan pondasi Islam politik dan politik Islam. Kemudian yang ketiga tadi disebut Bang Akmal, buku-buku karangan Yudi Latif, tentu sebagai pondasi terkait dengan pemikiran-pemikiran dasar-dasar negara terkait Pancasila, terkait nantinya kalau Bang Akmal bilang kita akan bangga menjadi Indonesia kalau membaca buku-buku karangan Yudi Latif. Yang keempat Bang, saya ingin menguras ini habis-habisan Bang. Sekaligus juga apa yang Abang sampaikan ini jadi PR juga bagi saya, karena belum semua buku-buku itu memang saya. Tentu banyak sekali. Tetapi khusus untuk pemuda ya, untuk pemuda
yang paling ditakutkan pada diri pemuda itu adalah ketika dia kehilangan gairah menjadi pemuda, kehilangan etos itu, kehilangan semangat. Ya. Pemuda itu kan memang sesuatu yang harus berjuang dan tidak boleh tidur, tidak boleh berdiam diri. Maka dalam konteks ini saya kira buku-buku yang menjelaskan tentang perjalanan-perjalanan pemuda-pemuda Indonesia atau kita katakanlah kelompok-kelompok muda itu perlu dibaca dalam bentuk novel ya, dalam bentuk novel ataupun yang buku-buku semi populer itu. Saya sekarang ini belum tamat, tapi beberapa bagian yang saya baca saya tertarik dengan novel itu. Judulnya Laut Bercerita. Laut Bercerita. Luar negeri, dalam negeri, Bang? Itu dalam negeri. Itu kisah tentang reformasi sebenarnya. Itu menarik, itu bagaimana idealisme anak-anak muda. Iya. Dan perjuangan itu memang membutuhkan resiko, ya. Harus ada konsekuensi yang diterima. Dan tentu banyak lagi ya yang bisa kita telaah itu. Kalau dalam pemikiran memang saya di teman-teman adik-adik HMI juga mengeluarkan, tapi faktanya nggak banyak lagi yang baca itu. Buku Ahmad Wahib itu bagi saya itu wajib dibaca. Pergolakan pemikiran Ahmad Wahib ya. Ya, kemudian ada banyak buku, saya tidak terlalu hafal judul itu, tapi yang berkaitan dengan surat-surat politik. Itu ada Kempton atau siapa itu yang diberi pengantar Fakhri Ali dan seterusnya lah. Banyak sekali. Pastinya buku itu bergizi dan bertenaga itu. Dan kemudian yang terakhir terkait apa tadi, Bang? Ahmad Wahib, saya nangis baca puisinya itu, Bang. Puisi perpisahan dengan sahabatnya itu. Oh iya. Luar biasa. Iya. Yang terakhir itu sebenarnya sangat umum, tapi saya kok merasa betapa wawasan keindonesiaan kita, anak-anak muda hari ini terlalu miskin. Saya tidak tahu buku apa itu. Tapi bagi saya, wawasan keindonesiaan kita itu harus kaya. Jangankan untuk di luar kita ya, di dalam diri kita saja misalnya. Seberapa, kalau Mujahid orang apa? Mandeling Marga? Lubis. Seberapa bagus sebenarnya pengenalan Mujahid tentang Karo? Oh iya, betul. Seberapa bagus pengenalan kita tentang Dairi? Seberapa bagus pengenalan kita tentang Toba ya, Danau Toba? Seberapa baik pengenalan kita tentang Langkat? Baru sampai kita keluar gitu. Ini penting sekali ya, untuk merasa bahwa kita itu bagian dari Indonesia. Iya. Saya baru dari Takengon itu. Saya berusaha untuk menginternalisasi Takengon itu ke dalam diri, ke dalam diri saya, dan saya harus merasa ini bagian dari saya gitu. Bukan saya yang Medan, ini yang Takengon. Lalu saya merasa bertamu di situ. Ya, itu bagi saya penting sekali bagi anak-anak bangsa ini. Ketika wawasan kita itu amat sangat luas ya, kita mengenal baik Banda Aceh seperti kita mengenal Medan. Kita mengenal Jayapura. Saya pernah bertugas itu Mujahid waktu pertama ditugaskan sebagai asesor Ban PT. Saya ditugaskan ke Nabire. Tapi sebelum Nabire itu kami mampir dulu, singgah dulu di satu tempat. Astagfirullah, saya lupa namanya. Kabupaten juga? Iya, karena pesawatnya dari situ. Nggak langsung ke Nabire? Dia langsung ke Nabire. Kalau Nabire itu kan bukan dekat laut dia. Tapi ini daerahnya dekat laut.
Fak-fak? Laut itu indah sekali. Bukan fak-fak, Bang. Bukan. Ketika itu sama juga, saya selalu begitu. Saya merasa menginternalisasi bagaimana ini bagian dari bangsa saya, ini bagian dari tanah air saya. Sehingga saya tidak pernah merasa orang asing yang datang ke tempat itu. Jadi ini menjadi penting ya, merekatkan batin kita sehingga kita merasa menjadi satu kesatuan. Kalau kita jujur itu kan terjemahan dari Sumpah Pemuda itu. Iya. Nah, oleh karena itu pemuda-pemuda hari ini harus menerjemahkan itu dalam bentuknya yang lebih konkret dan tidak ada rasa cinta kalau kita tidak pernah mengenal Indonesia ini. Yang sering terjadi terkait pemahaman keindonesiaan itu tadi, Bang, dalam percakapan umum kita di masyarakat malah jadi masuk kategori kesalahan berpikir dia. Kalau 7 kesalahan berpikirnya siapa? Biasanya kan orang Karo orangnya begini, orang Toba orangnya begini. Jangan kau berkawan sama orang ini, orangnya begini-begini. Kalau marga yang ini biasanya cenderung begini. Generalisir ya. Generalisir. Generalisir. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GMPI dimanapun berada, demikianlah kiranya diskusi tukar pikiran dengan walaupun mungkin tadi Bang Akmal mengungkapkan pengertian cendekiawan intelektual, tapi bagi saya memang Bang Akmal ini sudah termasuk kaum cendekiawan dan intelektual itu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian, Bang? Harapan saya di sekian banyak kesibukan Abang, saya berharap tetap jaga kesehatan karena masih banyak Insyaallah, ribuan anak-anak muda, kader-kader muda yang punya mimpi ke kampus dan mungkin punya mimpi beraktivitas, berorganisasi yang pastinya masih butuh butuh ilmu-ilmu dari Abang, pengalaman-pengalaman. Jadi saya berharap di sekian banyak kesibukan mohon waktunya diluangkan, kesehatannya dijaga, Bang. Insyaallah. Demikian sahabat-sahabat GMPI, diskusi kita, podcast kita dengan Bang Kakanda Azhari Akmal Tarigan. GMPI sanggup menghadapi tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Yuk, sama-sama. Ya.